Oke, kalau saya gondrong doang kau. iya. Gara-gara itu juga Buat haters ya. Asik. Ya apa aja semuanya lah, yang penting cuan lah. Cuan apa aja harus diambil. Kedatangan Smash di Marapton Season 3. Ya, without any further ado, Smash! Ya jadi terima kasih. Gue pikir lu bukan. Silakan duduk. Oke. Pantesan pada maksa ya. Jangan di bawah, aduh, jangan di bawah. Jangan di bawah. Lu baru Sundama di bawah. Udah biasa. Ya, without any further ado, Smash! Ya jadi terima kasih. Udah ngomongin. Bisa nontonin sih. Ini. Sudah nonton sekarang di sini ya. Kan kelihatan ya yang komen ya. Gede ya. Pertanyaan pertama, apa kabar guys? Baik. Sehat. Kalau kesibukan masing-masing boleh ceritain nih. Setelah sekian lama kalian mungkin nggak ngumpul yang kita tahu ya. Apa kesibukan masing-masing dari each personal nih? Yang sebelah sana dulu. Oke, kalau saya Gondrong doang kau. Jujur kita ngumpul terus loh. Ngumpul terus? Iya, cuma orang-orangnya nggak tahu. Iya, nggak kelihatan aja. Kelihatan aja. sorry banget buat kakak-kakak Smash, teman saya terlalu nyantai. Terlalu nyantai ya. Sorry. Kita nggak tahu soalnya. Silakan kesibukannya dari Kak siapa dulu? Aku Ilham. Kak Ilham. Aku lagi sibuk racik kopi. Usaha kopi. Usaha kopi. Ya, akhirnya dilakukan sama bareng-bareng. Oh iya. Jadi resepnya aku yang bikin, terus aku share ke mereka dan kita jualin bareng-bareng. Di mana lokasinya tuh? Kita bazar-bazar aja ikut keliling-keliling Indonesia sekarang. Iya. Kalau mau juga ada kita Kita bawain loh. Boleh banget. Masa bang? Oke. itu sih ya yang lagi sering dijalanin sama anak-anak sih Smash Coffee itu. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam kita berdiri. Iya, udah beneran? Iya, benar. Benar. Kita yang bikin, kita yang dari jam setengah 10 ngelayanin. Benar. Oh berarti kayak seblak ya? Awalnya sebelah dulu. Lokasinya pindah-pindah berarti ya? Pindah-pindah. Mohon maaf Kang, ini banyak teks ya. Saya kira ini bara rokok. Bara api. Sempat lagi ngobrol-ngobrol briefing saya gini-gini. Nih Smash Coffee. Banget. Packagingnya lucu-lucu. Iya packaging bagus ya? Iya. Unik. Nih yang ini saya tangkap ya. Jangan. Sambil. Maaf. Smash Coffee. Jadi nih pokoknya di bazar-bazar kalian keliling. Ya. Nanti terdekat kita akan di Solo sama di Pontianak sama di Singapura. Atau store tuh. Bazar. Oh bazarnya. Selama seminggu lah kurang lebih. Gitu. Oh ini obat. Cara baru lah buat kita buat promosiin kitanya gitu, maksudnya eksistensi kita dengan karya ya IP baru lah gitu si Smash Coffee ini. Kayak di bazar tiap hari, terus kadang nyanyi 2 lagu gitu. Seru-seruan. Karena banyak juga yang kayak kita sering nyanyi di festival pun orang masih belum notice ya. Bener. Iya kan, malah notisnya pas kita jualan kopi. Itu serius? Serius. Di Shanghai kan udah nggak ada, kata itu udah bubar. Oh emang enggak ya? Enggak. Kita comeback itu di Sorry bukan bubar. Hiatus bener dong. vakum ada 2014 vakum 2018 2019 ya. 2019 mulai Kita lagi. comeback. Tapi kalau di total Smash sudah berapa lama kalau boleh tahu? 16 Tahun ini April nanti 16 tahun. 16 masih umuran muda lah kita. Remaja ya. Masih remaja kita. Vakumnya mirip-mirip sama saya ya. Enggak usah. Lu di musik dibangun lah. Ini gua ada di musik. Ada di musik. Gila. Tadi baru Bang Ilham. Berikutnya Aku Diki. Bang Diki. Sama tuh. Masih sama Ada juga sama. Smash Coffee aja atau ada kesibukan Kopi lain? juga, syuting juga masih. Kayak apa film atau model atau
sebagai Ya apa aja semuanya lah, yang penting cuan lah. Cuan apa aja harus diambil. Iya, benar. Lagi diem soalnya. Kalau aku sih biasanya di Bandung sekarang punya wedding planner. Wedding planner sama wedding organizer sama gak sih? Beda. Kalau wedding wedding planner itu dia ngurus dari nol. Oh. Dari PDKT. semua. kelamaan. Nyari pasangan jatuhnya Mas. Cuma comblang itu. Ya, Mangga. Oh iya. Kenalin aku Rafael. Tetangga di mana? Iya sebutan followersnya Tatangga. Oh, kirain tetangga lu di Bandung dulu. Ya kalau gua lagi ngurusin bisnis F&B juga ya sebelah ini. Sebelah. Jadi sekarang kalau dulu di bazar sebelah doang, sekarang boothnya ada 2 sebelahan, Smash Coffee sama sebelah. Kepada dia mengajak kita. Itu paling ya. Kemarin baru rilis single baru juga, project solo. Judulnya? Masih nyanyi. Judulnya Aku Sayang Kamu. Aku sayang kamu. Aku juga. Jujur aku juga. Maafin lu. Kalau Kak Bang Bisma Isman nih. Aku Headspin. Masih saya spin? masih bisa. latihan breakdance masih, karena rencana album, kan aku ada solo project juga tahun kemarin, album sendiri baru rilis, sekarang lagi buat album 2, balik lagi ke roots breakdance, hip hop, funk kayak gitu gitulah gitu si albumnya tuh, makanya latihan lagi. Terus film masih, film pendek, film panjang, terus motoran lah, mobilan. Bareng bro kita motoran. Tadi aja ini akhirnya di towing mobil. Oh iya. Di towing pas nyampe sini akhirnya karena ada masalah lah, trouble lah si mobil tuh, soalnya mobil tua juga kayak Oh, anjir udah deh ketahuan. towing aja deh udah. Biar aman. Europe. Hah? Mobil tua Europe. Jepang sama Amerika. JDM. Oh. Nah, kalau Asni Smash nih. Iya. Asli siapa? Ini yang mana? Berarti memang masing-masing secara kesibukan mungkin kurang lebih masih sama juga temenan rootsnya, tapi ada kesibukan masing-masing juga nih. Ada yang mungkin hobinya apa, ada yang ngejalanin kerjaannya apa. Tapi as a Smash mereka masih temenan dan nongkrong bareng, apalagi usaha kopi bareng. Sekarang kita tinggal bareng lagi loh. Iya, Tinggal bareng lagi sekarang. Oh, tinggal bareng lagi. Iya. Di Bandung. Di Jakarta. Wow. Punya base camp sendiri lagi juga. Nanti Hendra Smash ntar ditanya. Cocok. Sekarang masih tinggal bareng gitu. Iya, Ada beberapa base camp bareng lah. stay di Oh, ada situ. base campnya lah ya. Buat kerjaan aja kan. Mengenang masa lalu lah. Apa gara-gara kopi atau Gara-gara waktunya sih. Oh. Kita butuh waktu nih. Waktu sih biar gampang aja. Tapi kalau base rata-rata orang Bandung ya? Bandung jangan Bandung? Aku Garut. Oh Garut. Oh cuman semuanya Sunda. Ya Sunda lah ya. Ini ada yang Sunda nggak? Nggak ada. Tapi dulu Gary lama tuh di Bandung. Lama di Sunda. Di Bandung. Kuliah di Bandung dulu. Ya. Di mana? Di NHI. Wih, pantesan masak terus. Iya. Surabi nggak sih? Kata-kata jadi ini tahu gue lu kan. Nontonin kalian lah. Kita nontonin tahu Nontonin dari satu. Aku dari Dari season season 1. 1. Iya. Mulai itu. Makanya tegang banget hari ini. Iya, banget. Kita ikut Tegang dong. Kalian selebriti. Harusnya kalian tahu tuh kalian siapa. Iya. Santai aja coy. Lu kayak gitu. Tapi berarti kan kakak-kakak Smash berarti udah tadi 16 tahun ya? 16 tahun tahunnya. Sering selisih pendapat gak sih? Oh lumayan. Cocok. Ini cocok. Kopinya boleh buat siram teman saya gak? Mandiin aja gitu. Smoothin tar. Cara menyelesaikan perbedaan pendapat itu kan udah pasti ada ya. Cara penyelesaian perbedaan pendapatnya gimana? Voting kah atau iya bisa. Kita temenan depan kamera doang nggak sih? Ya gitu aja diredam dulu, maksudnya kalau emang lagi tensinya tinggi banget kayak udah kita jangan terlalu banyak ngobrol dulu gitu. Pas udah reda baru kayak salah satu kayak sorry ya kemarin teh gini
Ya, karena soalnya lebih kita enak tahu lah, maksudnya ya segala sesuatu pasti ada solusinya lah gitu. Asal kita komunikasinya baik aja. Ya udah umuran segini juga gitu, kayak kita udah 16 tahun, hampir berarti setengah hidupnya anak-anak nih, kayak bareng sama kita gitu, kayak Sekarang udah umur berapa kalian? Boleh tahu ya? Boleh. Dari yang paling tua mungkin atau seumuran semua? aku masih 27. 27. Kalau Karmel? Gini-gini aku ngikutin loh. Aku tahu loh. Aku kelas 6 SD Kak Bisma udah head pin loh. Masa 27? Berapa? 3. Aku 35. Iya 35. Oh, 36. tua banget ya. Udah mau sicap. Lu 37. Gua nggak saya nggak usah ditanya. Gue sicap loh tahun ini gue sicap. Lu sicap lo tahun ini lo. Sacap kau nih. Sacap kau. Sama si Engkok nih sicap. Sama nih. Ini sicap. Suka nonton anime? Enggak. Suka banget. Jangan ya. Jangan ya. Berarti paling tua Kak Rafael. Iya. Kak Rafael, terus ada yang lagi yang lebih yang 35, 40, Berarti 40. Rafael, aku, Bisma, Diki. Aku 33. Eja 31. Oh iya. 31. Bocil. Ini tuh bocil ini. Oh iya. Kita sama Tahun ini 33. 33. Bocil tapi nggak kematian ya. Mau nanya dong, kalau biasanya misalnya nih kalian ada plan mau nongkrong, terus 4 gak bisa nih, kira-kira yang satu marah nggak? Iya. Misalnya Mau nih, nongkrong. Empatnya gak bisa. 4 nggak bisa, Ya. itu kira-kira di ngertiin 4 nggak bisa atau kayak ngambek gitu? Gak apa-apa. Kita omongin aja. Gak apa-apa. Gas aja. Gak harus semua bisa. Kalau kita bikin bisnis atau usaha atau IP pasti kan ada namanya voting atau polling ya. Suara biasa bersama-sama, keputusan bersama ya. Iya. Nggak mungkin dong satu orang mengambil keputusan. Gak mungkin. Harus rame-rame. Bukan ngomongin dia loh, Bu. Ini teman kita yang lain. Pernah nggak selisih pendapat terus ada satu yang kayak bubarin apa? Pernah kayak gitu? Bubarin aja sih enggak, cuman kalau berantem sering ya. cabut aja lah. Dia belum. Jangan saya Palu yang jatuh. Tengguni lu. Karena kalau cowok kan mau berantem kan langsung kan. Langsung selesai di hari itu juga. By the way aku cobain kopinya ya. Silahkan. Coba ya isinya. Itu ada 2 di Esme. Ada yang butterscotch ya. Agak keras sih. Ini emang di bazar jualan bentuknya begini atau Betul. Iya. Oh iya, Dia full 500 ml bersih. tidak dalam bentuk kayak gelas cup gitu enggak. Mau jualnya segini ukurannya. Dia bikin juga di ada bar Dapur. kecil di boothnya. Ini bikin sendiri Jul. Pertama di Palembang itu kita nangis loh. Dari jam 10 sampai jam 10 saya bikin kopi 500 sehari gitu. Respect. Apalagi pas ini ya, pas loading in ya, di Palembang ya, sampai jam setengah 5 pagi. Iya. Loading in, loading out sendiri. Nah, Smashnya mau ngopi smash coffee juga nggak? Aduh, silakan. Dia udah enak, dia udah Kita cobain ya. Cobain ya. Aduh deg-degan jadi. Iya ini. Ada dua versi gitu. Ini yang apa, yang butterscotch gula aren atau- sama yang butterscotch ya. Oh ini yang butterscotch. Ini enak beneran, Iya. Ini apa rasanya? Enak. Aren logonya. Ini original. Ini enak. Itu original. Kopinya Arabica ini. Itu Dubai. Saya mau beli dong besok 4 kilo. Liter. Susunya ini susu apa? Susu domba. Wah, enak. Real. Cool. Ganteng banget Bisma, thank you. Bukan Abis malam lu mah orang. Sorry. Tapi abis mah serius ya, di TV sama langsung sama loh. Apa ini? Mukanya.
Parah. Enggak beda. Ini gimana maksudnya? Sabar Mami, iya. Jadi gini, dari dulu sampai sekarang mukanya nggak berubah. Beneran yang lain berubah. Agak dikit. Gitu. Tapi karena kan Kenapa tuh? menurut gua selain abis mah Adiki juga nggak mungkin berubah. Adiki vampir loh. Darah suci. Iya. Darah suci. Udah ada suci di sini. Susah nyarinya. Darah kotor. Tapi mungkin yang berubah dari ininya kali ya, dari Pemikiran sih. ya, lebih dewasa. Fase Smash lumayan mental kena sih benar-benar ya. Kita pas awal itu kan sosmed baru mulai tuh si Twitter. Baru Twitter doang kan. Terus bullying tuh, cyberbullying, wah gila sih. Tapi jujur Wah, ya. parah. Dilemparin Air kencing. Oh iya. Kencing. Bot batu lah, apalah gitu. Sampai kena gini banget cari duit. Iya. Lagi perform itu? Sebelum lagi nunggu. Ah, ini menarik nih kita bahas-bahas zaman dulu ya. Menarik nih kita kulik. tapi sebelumnya kalau mau Tapi nggak apa-apa kita bahas-bahas ini. Santai kok. Aman banget, udah embrace banget. Back in the days, semua udah pada ngumpul ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau mulai, tapi saya nggak berani, takutnya nggak etis. Tapi karena mereka udah bahas duluan, kita mau bahas awal-awal karir Smash sebagai, kita boleh ngeklaim ya, pionir boyband di Indonesia. Yes. Menurut kita, minimal menurut kita ya. Ada tapi kita nggak tahu. Mungkin mau punten ya kalau ada tapi kita nggak tahu. Tapi menurut kita berdelapan di sini pionirnya Smash. Terlepas dari ada yang suka atau nggak suka. Pasti namanya suatu hal yang baru, apalagi unik pada zaman dulu kan boyband dari Korea kan, popnya tuh di Korea dibawa ke Indo, pasti tuh ada tuh gesekan-gesekan. Oh ini jelek, ini tuh bagus gitu. Yang tadi boleh diceritain secara detail gak? Apa tuh yang kalian terima dari hujatan, serangan atau apa di Se-ekstrim awal karir? apa gitu? Iya, se-ekstrim apa? Banyak sih. Itu dalam hitungan minggu ya kayaknya ya. Kita langsung tiba-tiba pokoknya debut pertama kali, followers Twitter tiba-tiba naik, di publik juga udah mulai kayak ada yang minta foto apa. Cuman rata-rata dulu tuh kita kalau cowok minta foto tuh kayak pas udah beres kayak hihi gitu kayak buat joking doang gitu loh. Kan kesel ya kayak anjing gitu kayak kayak ada itunya kayak kaget gitu kita harus ngapain ya gitu kalau kayak gini gitu. Ada tuh masa-masa kita harus adaptasi. Suruh dong ceritain kita nonton konser. Nonton Debut pertama nggak ada dia ya? Iya, waktu itu tuh kita sempat nonton konser K-pop lah, K-pop ada dari di Indonesia di Senayan. Terus jadi mereka lagi mau ngumpul ngantri masuk ke GBK. Kita datang nih bertiga dulu yang nonton, gua, Diki sama Rangga. Jadi kita turun, kayak kita tuh pakai masker nggak ya? Kalau pakai masker langsung orang-orang notice siapa nih gitu. Ya udah kita nggak usah pakai masker lah. Kita belaga kayak orang, ya udah sama aja yang nonton di situ. Begitu kita datang itu yang kerumunan ngantri itu langsung kebelah dua gitu. kayak membelah lautan. Iya. Jadi kita bertiga jalan di tengah gini, dia, oh ini yang ngiruin suju ya, oh ini Smash itu. Plagiat lu, kawan kesini lu mau ngeplagiatin ya kata gitu. Gila kita langsung kita maju atau enggak nih kita jalan aja gini, aduh nyari temen siapa. Untung waktu itu ada Ayu Ting Ting ya. Langsung ketemu Ayu Ting Ting langsung, udah ayo gitu. Kita nanya kan kayak ini on the spot beli tiketnya di sini ya. Seperti gini. Iya. Belum nggak dijawab. Nggak dijawab. Ngeri. Itu yang jualan tiket lagi ngapain sekarang? Ngapain? Apa kabar? Baik. Tapi dibalik Aku cuma ikut setahun. Soalnya ada pengalaman gak enak yang bikin aku cedera lah. Apa tuh? Masih sampai sekarang. Apa tuh? Nih darah sampai sekarang. Gagal kulineran. Panas dalam. Minum Cooltopia. Kulingin panas dalam. Perpaduan yuzu dan pomelo. Cooltopia redakan panas dalam. Cair ke Tetap kita tuh sempet kena mental kalau bacain komen-komen di YouTube gitu. Maksudnya kayak komennya tuh bener-bener jahat banget sampai ada yang diserang tuh bokap nyokap gitu. Jadi kayak ini orang tuanya pasti nyesel banget nih ngelahirin 7 orang cowok kayak begini katanya gitu. Sampai kita kayak nggak boleh sama manajemen nggak boleh, udah jangan bacain komen di YouTube, jangan bacain mention-mentionan di Twitter. Kalau mau ya udah share-share tentang keseruan kalian aja perform atau apa gitu. Sampai segitunya.
Wah, berat ya jalannya ya, berat. Makanya dari situ muncullah lagu Senyum Semangat. Nah, Iya. gara-gara itu juga Buat justru haters ya. langsung bumerang Asik. Rapnya dong. Rapnya apa nggak? Rapnya apa? Apa tak peduli. Ku dibully, omongan gue beli. Cacian lo gue cuci dengan senyuman prestasi. Tak pernah ku ragu kecibiranmu. Ku jadikan motivasi untuk maju. Nomor hello say no to galau. Nomor say no to fear. Ada cinta yang ku rasakan. Tapi ya bener sih. Zaman dulu tuh ngeri jujur kalau haters kayaknya ada nongol tuh di setiap stage mungkin di stage pas ketemu juga tadi ada pengalaman langsung. Mungkin kurang lebih nggak berkurang ya kalau hate-nya sekarang, mungkin beda sekarang di sosmed, tapi dulu lebih parah yang dilewatin sama kalian nih karena dengar ceritanya jujur serem. Ada lagi cerita lain yang tadi disambit air kencing atau apa? Enggak sih, justru polar sebaliknya ya, maksudnya kita juga nemuin beberapa smash blast yang bahkan sampai mau berani tetap hidup gitu gara-gara lagu Senyum Semangat. Ada yang kita sempat nyamperin di Banten ya, yang datang ke Yang digendong bukan sih itu? Iya, yang ke rumahnya, ternyata dia sama temennya itu selalu digendong sambil dengerin lagu Senyum Semangat karena dia lumpuh. Itu tuh sebuah wah buat kita tuh kayak anjir, ternyata segini impactfulnya buat hidup orang ya, gitu karya tuh ya gitu. Salah satunya itulah mungkin pengalaman Ondinya langsung Sunda Banyak sih sebenarnya. gitu Tapi kalian sadar nggak pas? gitu weh. Tapi kalian sadar nggak pas zaman kalian tuh kalian bener-bener yang kayak gede banget gitu? Gimana mas? Sadar gak? Gede gitu, besar namanya. Iya maksudnya Namanya. iya. Apa nggak sadar atau cuma ya wis Sadar kerja nggak? aja gitu. Kerja aja Fokus berkarya. Kayak robot sih kerja. Dulu kalian kayak Power Ranger tau? Iya. Jadi pada rebutan, aku Rafael lagu. Gua Bisma ya. Itu sampai berantem dulu. Rebutan kayak Power Ranger. aja kita lupa ya dulu. Lupa. Ya, jadi saking hektiknya tuh kita besok jadwal apapun tuh kita nggak tahu. Jadi kita nyampe ke base camp tuh tidur, besok ngapain jam berapa bangun juga belum tahu. Tiba-tiba dibangunin aja. Gitu. Tidur tuh di pesawat, gitu, di mobil. Tapi aku pernah nonton kan tahu 2012 Apa? di TV. Yang ngebuburit. Tolong ngomongin sih. Liatin, belum mau ke banyak orang. Udah ntar gak diajak keluar main lagi ya. Iya maaf Bapi. Jadi kalau ada yang mau ngerokok nggak apa-apa di sini. Iya nggak apa-apa. Mau rokok, mau nge-post apa silakan. Ada yang mau rokok aku kali ya? Mau join kita eksklusif bisa ikut tinggal sini. Masih ada 61 hari lagi. Ada buat latihan break dance. Kita sebelah mereka kayak cumi-cumi mas. Apa ya? Masak nanti Rafael deh. Minuman aman. Minuman aman. Kan dulu sama NSG sama Mr. B itu satu angkatan nggak sih? Ya, jatuhnya ya cukup satu angkatan. Iya. Bekerja bareng sama. Iya. Amin. Iya. Orang US ya? Orang US. Mau track back lebih ke awal lagi nih. Rokok kan? Yang ngumpulin kalian Terima kasih. atau kalian ketemu atau bikin sendiri atau gimana tuh kebentuknya si Smash ini as a boy band? Ya, jadi itu awalnya tuh kita bertiga ya, original member Smash gitu. membernya tuh kita bertiga. Aku, Diki, sama Ilham. Terus kita tuh lagi ngedance di Bandung, kompetisi Ayo Ngedance Bareng Cinta Laura. Jadi cinta lo masih ada dancer. Cari dancer. Oke. Gitu. Jam tahu. Tahun 2009. Anjir. Berarti gua Kita kepilih nominasi, pas di finalnya kita kalah, ya kan? Akhirnya kenapa dikalahin? Karena kita mau dibikin si boy band Smash ini. Sebenarnya di Bandung aja kita tuh nggak masuk. Nggak masuk Betul. sebenarnya. Cuman juara 1, 2, 3 doang. Tapi tiba-tiba ada juara 4 yang kita yang
akhirnya kita Ini tambahin lah ya. Tambahin. Kita dimasukin sama salah satu manajemennya Cita Laura Bang Ben itu. Bang siapa maaf? Bang Ben. Bang Ben. Bukan Bang Ben kan. Lanjut dari situ kita bertiga ya kurang lah kan, tim harus bertujuh. Akhirnya Rafael sama Rangga audisi di Bandung. Bisma kebetulan kenalan dari koreografer kita, koreografer Smash. Dia senior kita di Bandung. Ngajarin dulu tuh, ngajarin breakdance ke anak-anak bertiga ini tuh. Oh iya. Jadi terbentuklah Smash. Morgan nggak disebut lu. Oh ya lupa. Morgan nyomot dari mall. Ketemu di mall. Kalau zaman dulu kan kalau bisa cari Talent tuh. artis talent gitu kan dari Iya, kan scouting gitu kan. Talent scoutingnya gitu kayak di mall lihat gitu kayak ngobrol gitu mau nggak jadi boyband gitu. Jadi Morgan yang belum kenal sebelumnya mah ya semuanya sisanya Anak-anak sampai Bandung. Rangga juga kita udah kenal duluan karena semua basicnya memang dancer. di Bandung. Bang Rap juga dance kan? Enggak. Iya. Iya. Wah, dia bisa, dia bisa. Iya teh. Padahal tadi Iya, signature move. Jalin ya tolong musiknya ya. Nggak mau sicap loh ya. Dia ada satu dance iconic yang memang dia siapin sih. Betul. Yang tadi lu siapin ya? apanya yang gue siapin apa Dance iconic tadi loh. ST. Dulu B-boy katanya kan klannya apa klannya? Gak ada papanya sama Bandung mah. Jadi zaman kalian ada nggak band yang kalian suka dulu band atau penyanyi gitu? Atau boy band ada nggak yang? Atau ya kiblat. Ya, kiblat ya? Iyalah, Kiblat. Ada nggak? Panutan Ya. dulu ya. Ya, dulu. Role model. Dulu tuh malah kita tuh bukan ngincer ke Korea ya dulu. Kita tuh dulu ngincer tuh Michael Jackson malah. Michael Jackson. Cuman memang Korea baru masuk ke Indonesia tuh baru banget gitu. Pas kita mau rilis tuh kan. Gitu. Tapi kita juga lihat lah. Suju ya berarti era Suju benar sih ya. Kita lihat tuh gara-gara jadi boy Gara-gara band itu di notice ih mirip Suju akhirnya Suju tuh apa ya? Akhirnya gini. Cuman Iya. beberapa mungkin ada yang tahu ya. Mungkin Sama-sama bertujuh juga ya? Suju baru 9. Suju banyak banget. Kita 9. Suju nih udah. Sujud. Udah mulai panas nih. Tapi referensi masing-masing mah beda-beda. Terus memang sebenarnya musik kita mungkin yang jadi pembeda dengan boyband lain secara produksian ya gitu. Kita memang diproduserin sama produser dari Korea, dari Malaysia. Supaya memang sound desainnya beda gitu. Beda. Iya. Apalagi pada saat itu ya. Ya, jadi memang biar ada karakter yang belum pernah ada di dance music tuh gitu. Kan pop dance jatuhnya. Oke, mau nanya, lagu I Heart You itu kan lagu yang paling boom dari semua lagunya Smash berarti kan? Apakah itu single pertama berarti? Single pertama dan langsung boom paling Mr. DIY. Makan-makan ya. Apa sih? Di Mr. DIY, datang cari solusi, pulangnya bawa banyak inspirasi. Dibeli rights-nya. Jadi itu jingle doang sebenarnya. Yang bagian selamanya radio, udah itu doang. Radio. Ya itu doang. Nggak ada yang diganti. liriknya semuanya. Semua, musik juga. Musiknya juga. Anak Bandung sih The Milo. Itu cuman itu doang tuh yang produce musiknya lokal tuh. Itu doang. Ternyata itu yang meledak. Itu yang bikin bertahan setahun lebih, kita satu single tuh buat musisi alhamdulillah. Dulu aja kan banget. Gue kayak populer banget kan. Terus kayak mau dibikin boy band nih gitu kan. Pasti keren banget pas denger lagunya kayak ini lagunya ya katanya. Kenapa hatiku cinta. Aduh. Jadi gue tanya sekarang. Waduh bakal keren nih kayak Korea gitu kan. Iya. Sekarang mau tanya nih, kan udah lewat nih rasanya kan. Tetap gelo enggak? Tetap gelo enggak gitu kayak ada dikit sempat pesimis tuh sempat pesimis karena memang kalau Diki sama gua kan emang ngelihat Korea juga, ngelihat idol Korea, jadi memang udah ekspektasinya akan dibikinin kayak EDM
gitu. Begitu pas lagi dengerin ini, gue pun pas lagi audisi juga sama teman-temannya audisi, anjir gini banget lah ini. Cenut gila. Malah jadi catchy ya kata-katanya. Tapi ada clue juga lumayan kayak bahasa Indonesianya ada yang bener gitu ya. Tapi cenat-cenat tuh kayak gimana ya gitu. Kan di sini bukan di sini coy. Untung aja sukses, kalau nggak sukses malu ya sih. Kebanyakan sampai sekarang tuh banyak yang ngira tuh lagunya tuh bukan I Heart You, padahal judulnya I Heart You. Cenat-cenut, you know me so well. I Heart You judulnya. Kalian pernah nggak lagi manggung gitu, ada yang kejadian lucu kayak kepleset, jatuh apa-apa? Ini pertama manggung, robek celana. Terjun bebas. Benar. Terjun pernah ya. Waktu di Jakarta. Itu malu banget tuh. malu banget. Apalagi aku paling muda, umur 15 tahun waktu itu aku. Aku 15 tahun di situ dia malu ya. Paling sering atraksi. Jadi harus loncat ke penonton. Paling sirkus. Serius? Penonton ketimpa sama dia. Surfing. Kayak gitu. Enggak sih. Itu mah enggak sengaja aja. Gini kan? Kita gini kan? Iya kan? Jadi angin gitu bocil kan. Jadi ada beberapa lagu Smash tuh ada interlude dan itu tuh ada kita nunjukin dance-nya kita masing-masing. Kebagian Ilham terlalu bersemangat baling-baling sampai ke depan. Ya kan terjun bebas ke bawah. Doraemon Lagi manggung apa? Itu di Pontianak. Biasanya dia kalau udah loncat dia balik lagi ke panggung kan. Begitu Pontianak, kok dia nggak balik-balik? Bawa sampai kali terus. Sampai kali deres. Masalahnya ketimpa bocil-bocil. Sampai kali terus. Masih dari Pontianak. Ada aja kelakuan. Nah, gue mau nanya tapi ini bisa dijawab bisa enggak? Karena berhubungan sama manajemen ya. Oke. Ada nggak lagu yang unreleased song atau enggak lagu yang sebenarnya kalian tuh semua suka banget tapi malah nggak meledak gitu? Ada sih. Ada pribadi. Ada selalu tentang kamu ya. Selalu bersama. Banyak sih. Bahkan I Heart You akustik kita tuh ngerasa anjir ini bagus banget. Bagus banget I Heart You. Biasa aja. Ya paling cuma fans kita aja. Ngomongin fans. Smash Blast masih ada gak? Sampai sekarang? Masih. Udah pada punya anak sekarang. Sekarang datang bawa anak. Benar. Rap Smash masih ada juga? Ronot? Itu di situ. Kenapa namanya Rap Smash? Ada nanya tadi kenapa? Udah lu berisik banget. Kalian paling banyak sebulan manggung kayak berapa kali kan? Dulu. Peaknya gitu. Pasti setelah launching Kita- setelah lagu I Heart You boom ya pasti ya. Ya, kita paling bukan beberapa kali manggung tapi sehari itu kita 3 kali naik pesawat. Wah, 3 kali. 3 kali naik pesawat. Tiga pernah. 3 kali naik pesawat. 3 kali naik pesawat. 3 kali naik pesawat ya. Delay kan? Tiga Nyampe kota. Jakarta Salah. Tinggal gitu. Nggak tahu, cuman si jamnya. Boleh ya tahu? Rutenya kali ya. Rutenya. Ya kayak misalnya kita ke kota yang ini, terus udah gitu kita perform dulu pagi itu, siangnya kita perform, terus udah gitu kita 2 hari lah pulang ke Jakarta, ganti koper untuk perform berikutnya yang di kota selanjutnya malam. Pagi siang malam berarti. Iya malam langsung Siang live. malam. Bisa langsung kayak malamnya ke TV gitu Iya. acara. Atau langsung Mereka ada syuting pagi, gitu. Cok. Atau Apa? syuting, Mereka ada pagi siang. Iya, kita kan cuma malam. Series juga kan, series Cinta Cenat juga itu. Cinta Jadi kita beres Cenat. panggung. Iya, Series, weekly series lah itu jatuhnya. Nah, kalau kita ngeluh coy. Nah, kalau kita capek ngeluh malu. Mereka dulu gila. Belum lagi dulu Masih muda jadi kayak ya udah jalanin aja. dulu pas lagi zaman kita yang ada Smash Ngabuburit tuh kita kayak nggak punya ruang sendiri, jadi kemana-mana ada kamera dari TV untuk bener-bener dokumentasiin. Jadi kalian se-legend nih. Iya. Real. You like it or not, you like it or not, kalian se-legend nih. Kayak gebrakan baru gitu nggak sih? Iya. Yang zaman Tapi sebenarnya movement boyband itu adanya, maksudnya Smash tuh bergeraknya bareng sama yang boyband lain atau sama apa memang duluan sih ya. Soalnya kan kalau aku sih notice-nya pertama kali lihat di TV tuh boyband ya Smash gitu kalau gitu. Awalnya tuh ada dulu sebelum kita 3G. Tara Budiman. Tidak terlalu ini ya, tidak terlalu kedengeran. Cuma mungkin kalau mereka kan trio. Dan mereka. jaraknya juga nggak jauh banget dari kita debut tuh. Mana waktu kita launching album
mereka yang kita undang ya, kita invite karena mereka yang openingnya. Gue lupa deh. Susah ngelawan legend semua, susah ngelawan Smash dulu. Tapi dulu wave-nya boyband dulu, girl band dulu sih. Boyband Boyband dulu ya. Oh, baru keluar tuh Seven Icon, Cherry Bell. Seven Icon, Cherry Bell, baru angkatan bawah Kobe Junior. Princess tuh. Bang Kevin tuh. Itu lagi dulu. Oh iya. Acara musik ya. Iya. Apa kita udah ke Jakarta, udah fitting baju. Kan kita masih sekolah kan. Terus kayak nyampe Jakarta langsung apa namanya udah fitting baju di cancel. Maaf besok kan nggak jadi diganti artis lain karena pulang lagi ke Bandung. 3 kali ditolak. Kita berapa kali? Momentum sih tapi alhamdulillah ya, momentumnya pas banget. Mungkin ya kan Melayu lagi banyak banget kan Betul. Terus tiba-tiba noise mungkin gitu kayak ini apa kok cowok-cowok joget Iya gitu bertuju. Ya Biasa joget namanya putih. Iya benar. Kalau dulu di setiap personil yang paling kayak teriakan cewek-cewek itu kenapa siapa? Ingat gak? Kayak misalnya Bisma, Rangga atau gimana gitu, ingat gak? Atau sama rata aja semua? Sama rata smash gitu ya? Sama. Tapi lucu-lucu sih. Lucu teriakan-teriakan itu ada yang Yang sopan. Udah gue bilang kandangin aja kandangin. Jam segini udah gak boleh keluar dia. Anjing liar. Malu deh. DM paling absurd dari cewek yang pernah kalian terima apa? Minta pertanggungjawaban ini anak katanya. Oh iya benar. Iya. Zaman waktu masih Twitter ya. Twitter ya kayak ya ini Ngaku-ngaku gitu, ngaku. Iya. Ini gua udah punya anak dari si A gitu. Paling parah dulu ada agama. Agama smash di Facebook tuh gokil. Ih. Agama smash siapa nabinya wah gila. Apaan? Parah banget jauh. Apaan? Aneh. Aneh banget. Smash. Tapi terlepas itu Smash Blast luar biasa sih, maksudnya dia juga kayak tahu kita dibulinya kayak gimana, tapi mereka tuh bener-bener pasang badan untuk kita bertuju tuh yang sebegitunya gitu. Sampai waktu itu pernah ada cerita, tahu nggak yang mahasiswi di Bandung dia kayak suka sama Smash tapi teman-temannya tuh ngebully dia karena dia jadi Smash Blast gitu. Dia anak IT. Jadi dia tahu nih untuk ngoperate semua komputer di si kampus itu. Jadi dia pokoknya setiap orang buka komputer di kampus itu pasti harus nonton dulu video klip Smash. Jadi bikin program-programnya kayak gitu. Pokoknya mau nggak mau begitu ngebuka tuh nggak bisa di skip, harus nonton dulu kita. I Heart You itu sampai segitunya. Masih ada nggak sih orang? Shout buat Smash Blast anjir ya. Ada Smash Blast di luar sana. Nah, cara kalian memaintain dari 2010 ya, benar ya? 2010 sampai 2026, 16 tahun. How? Gimana cara memaintain? Apa kalian tetap keep in touch kah? Atau memang ada grupnya kah? Paguyubannya? Kita tuh kayak nggak pernah ada gap, kayak maksudnya kita tidak memposisikan bahwa kita tuh adalah idola mereka gitu. Jadi kayak ya mereka juga akan menemui sama di lingkungan mereka cowok-cowok seperti kita gitu. Jadi kita berusaha kayak lebih dekat aja sama Smash gitu, kayak nggak pernah kayak gua idola gitu, nggak pernah kayak gitu. Ayo ada saatnya kita bisa ngobrol ya kita layani. Sama manusia Betul. Oke. Ya. Itu terlalu banyak kali di pikiran sama gue juga banyak di pikiran kepala gue karena apa ya? Ya legendnya gimana ya? Biasa nonton di TV. Wah, nonton lu di TV. Nah kalau each personil ada fanbase masing-masing nggak? Ada Bismania misalnya. Perenjana ganti nama. Perenjana. Jadi Perenjana. Kalau Raflata Hugs agak susah memang. Sorry, Raflata Hugs disingkat RTH lah, jadi Hugs gitu. Iya. Reza Always. Reza Always. Fanadiki. Apa? Fanadiki. Ilham Fever. Siapa? Ilham Fever. Kalau kamu? Joti Zen. Gue udah nunggu tadi. Kalau yang ini nih yang gondrong Anjing liar. Bagus ya namanya. Anjing liar. Kalau yang ini yang sumbing? Nikotin saya. Nikotin jenis remaja gitu. Era putih paling keren. Era putih paling keren. Aku ya. Apa? Aku You Community. Bukan. yang aslikan. Yugos, Yuga Tonggos. Nama bapak gua lo itu Yugos. Masa jadi nama fanbase sih?
Tapi kalian kan berarti kakak-kakak dari Smash kan berarti udah sangat lama ya berkarya dan as a group nih udah 16 tahun. Kalau misalkan aku minta nasihat buat grup yang baru berjalan 2 tahun nih bisa gak ya Kak? Apa gitu petuahnya gitu biar kita tetap dua kata. Iya, solid gitu. Biar gak ada yang ngambek-ngambekan ya. Iya. Tapi biasanya yang ngambek cuma satu sih kan. Iya. Perkara nongkrong. Iya. Gitu. Petuahnya aja Kak. Dia mah kepala aja pusing apalagi 9 kepala ya kan. Iya. Sebenarnya enggak 9 kepala, satu kepala ini loh. Iya. Satunya. Satu kepala dan 8 kaki aja sih. Iya. Kelabang ya, kelabang. Kelabang. Kalau kalian ada ketuanya nggak? Atau nggak leader gitu? Nggak ada. Semua bareng-bareng. Bareng-bareng. Seru banget ya. Asik ya. Kita solid sampai sekarang. Nah, iya. Satu suara. Seru banget. Gimana? Seru banget. Sama kayak kita ya. Kayak kita. Stop zoom kabel. Itu anjing lu. Bodrong. Anjing lu ya. Boyband lu sih lu. Tapi kalau nggak salah lagu Ada Cinta tuh apa ya? Sebelumnya udah ada yang nyanyi. Gimana sih ngomongnya? Ya, itu Udah. recycle. Recycle. Lagunya Bening ya. Ya Bening dulu ada grup vokal cewek namanya Bening. Kita recycle. Kalau itu minta izin atau ditawarin ceritanya? Minta izin. Manajemen sih sebenarnya dia. Oh, manajemen. Biasa Tinggal menjalankan saja sih. Banyak kan recycle yang rata-rata boyband juga kan di Indonesia jadinya recycle kan. Kita juga apa aja? Salon Seven ada. Silon Seven pernah. MME ini kan cinta Terus ada trio Dunia band. Lagu boyband aja akhirnya kita. Oh ya Deep X. Lagu boyband Deep X. Manggung bareng sampai manggung bareng. Oh iya itu benar crowd surfing tuh. Ya, surfing bisa. Enakeun. Dan fun fact, wave boyband bukan yang pertama di Indonesia. Sebenarnya dulu juga ada. Dulu ada Bragi ya. Bukan Bragi. ME. Ada juga ada Trio Libel. cewek bertiga Ebitri. Trio Libel. Gimana lu ya? Tahu dari nyokap gua, Bang. Gua musik banget soalnya. Tapi kan Junior kan Cowboy. Ada dulu. Ada seniornya, iya ada. Senior. Tapi nggak ada seniornya. Tapi nggak ada seniornya. Westlife. Ya kalau judulnya dulu Westlife. Backstreet Boys. Kayak jadi cover recycle. Dulu kalau Smash under hot management kalian ada larangan nggak kayak nggak boleh punya pacar atau deket atau gimana? Boleh tahu nggak sih? Asik Boleh jalan-jalan ini nggak sih? Mungkin dari Kak Bisma dulu karena senyumnya tadi agak naik. Iya. Semangat. Nggak ada larangan paling ya itu masih ada beberapa yang underage kan jadi kayak ngerokok gitu, minum alkohol kayak gitu-gitulah biasalah. Masih belum boleh lah pada saat itu. Sekarang mah santai. Tauku ganja juga nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya, jangan ya. No. Fansnya bingung kok enjoy banget jogetnya. Kalau gue jadi reggae. Habis itu main drum. Iya. Dulu kita tuh kalau ke mall tuh harus bareng-bareng walaupun kita nggak mau ke mall. Ganti baju aja nggak boleh. Manapun Harus bareng-bareng. Iya. Ya ganti baju orang nggak boleh ya. Pokoknya the whole team as a package lu. Iya. Kalau mau ngapa-ngapain harus bareng. Biar kalau di apa tuh namanya tuh Di publik. Iya di publik tuh di Dilihatnya. framingnya ini temenan mulu bareng gitu. Dulu aja mau main kayak mau cari makan aja malam-malam tuh. Gak boleh. Nggak boleh. Oh, iya. Tapi kadang-kadang boleh. Kadang-kadang boleh. Apa ada tuh nyolong-nyolongan sneaking gitu. Iya. Kadang-kadang boleh, kadang. Jadi kalau boleh pun juga ya udah boleh harus bertujuh gitu. Mandi juga. Enggak. Apa dengar suara dari mana sih lu? Dengar suara dari mana sih? Siapa yang bisikin? Siapa yang bisikin? Delusional. Penasaran. Itu abis lagu I Heart You booming, popularitas meningkat. Apa yang kalian rasa kayak hilang dari diri kalian ketika popularitas didapatkan? Berat. Kan maksudnya awalnya kan mungkin awalnya kan mungkin nggak expect nih kayak yaudah kita jalanin. Lagunya booming ternyata terus terkenal, popularitas meningkat gitu. Ada gak yang kayak hilang dari diri kalian kayak? Kayaknya hilang cuma lu sih Gen.
Misalnya kan kayak Privacy lah. privasi. Iya, privacy paling kerasa privacy lah. Rumah sampai didatengin kayak gitu. Shit tuh kayak. Iya. Kamar hotel kita aja nggak tahu. Kamar bocor jadi pada nginep di selantai itu gitu. Kak buka dong gitu. Iya. Masukin surat kita yang Kan tolong bukain dong kayak gitu. Tapi gara-gara itu jadi dari manajemen tuh kalau kita ke satu hotel itu jadi di booking satu lantai buat smash sama tim nggak boleh ada yang itu, nggak ada yang nginep di situ. Wow. Kayak itu kaliannya dia. IO-nya. Gila. Jadi udah ngerasain itu ya? Giri udah. Hotel bintang 3 guys. Standar. Satu gunung dia. Iya, enggak ada. Jadi udah di fase minta security depan kamar kan? Enggak ada. Bukan siapa-siapa lu. Dia belum. Reza ajak ngomong itu Apa? Ngomong Reza mana? Reza mana nih? Ada 2. Reza selalu. Iya. Reza selalu. Niko, katanya mau nanya tadi. Iya, hari ini Alay berhalangan hadir. Lagi dapat. Dapat kerjaan maksudnya. Masa Alay lagi dapet. Agak mudi tuh. Ini Kak, temanku mau nanya tapi malu-malu. Tuh. Udah ganti baju tapi ya? Iya. Bisa masuk smash. Bisa masuk baju. Takut kena L saya. Ketemu smash pakai kutang nih kira orang ngajar tadi. Ganti baju aja. Enggak cuma idola, maksudnya dari dulu saya adik saya nonton ini Ganteng Serigala. Oh, lu mengidolakan. Masih ingat nama perannya adiknya di Siapa? Apa? Yasya. Parah. Oh iya betul. Dulu Bang Yanglek ngerap gimana ceritanya Bang Yanglek waktu belajar ngerap? Bukan Bang Yanglek, kira Yanglek. Mirip tatonya Bang. Tapi nanya dong, dari kalian ada yang pernah nge-hate kita nggak? Nah, bener-bener jujur-jujuran Jujur. gitu. Kayak apa ini sih? Kayak pernah nggak sih? Kayak jijik banget gitu kan. 1, 2, 3. Enggak. Pasti ada. Pasti. Oh iya, kan dulu gua anak band. Dulu kan kontranya tuh anak band ngecengin boy band. Tapi anak band juga dicengin juga nih. Ada band indie, ada band pop. Nah, karena dulu gue tahu rasanya nge-hate orang dan sekarang pernah juga ngelewatin fase di hate, gue jadi tahu rasanya. Ternyata tuh orang-orang yang hate tuh cuma nge-hate yang pernah kita bahas, nge-hate apapun yang pop. Apapun yang populer, kita berasa kiri. Ya kiri mentok anjing. Gue lebih keren anjing emang komersil. Gue tuh kiri, gue tuh culture. Nah, gue pernah ngelewatin itu karena dulu anak band merasa paling keren. Betul. Apalagi band-band yang indie, apa yang mainnya emo gitu kan, ngecenginnya band-band Melayu, apalagi boy band. Gue bukan ngecengin sih, gue sempet kayak ngapain sih? Sama. Ini ngapain sih lah? Tapi setelah dilihat uangnya ternyata saya miskin. Itu jadi ya udah bagian yang nge-hate kayaknya rezekinya nggak sebagus yang di hate gitu. Kalau ngomongin rezeki ya, gue juga pernah ngeliatin fase itu. tapi justru dengan adanya hate itu yang bikin kita jadi kayak gini. Terima kasih haters, terima kasih haters. Hate lagi dong. Gitu ya. Anti smash. Itulah akarnya haters tuh berasa paling keren. Berasa paling keren. Udah itu aja satu. Yang lain enggak, yang lain cupu ya dia doang yang paling keren. Jadi ya masih ABG aja. Kebayang sih dulu juga kan ya kita ngeband. Aku dulu death metal bahkan gitu tiba-tiba boyband anjing jadi boyband ya gitu kan. Gimana ya ini ya gitu. Ya udahlah duit waktunya juga bagus gitu kan. Waktunya bagus dan bisa ngedance gitu. Sama anak-anak juga seru gitu. Waktunya bagus banget ternyata. Keringetnya juga. Kebayang. Lu juga nge-hate tadi? Katanya lu kan nge-hate angkat tangan, padahal lu bagian kan? Ya. Tapi lu nge-hate? Kalau saya sih alasan nge-hate-nya kan karena sebenarnya saya lebih suka lagu-lagu klasik aja. Lagu klasik, Beethoven. Masa bandingin Beethoven? Beethoven ke smash nyebreng. Iya, nyebreng tuh. Dulu lebih suka lagu-lagu klasik yang kayak Oa Jayaka. Klasik ya.
Klasik ya. Masa klasik ada yoksnya. Yoks. Takis. Takis. Nah, kalau saya emang jarang dengerin musik aja. Iya dia emang gak dengerin musik Jarang sih. dengerin musik. Kau nggak hate, nggak bukan bagian hate. Iya dulu. Maaf saya di sini penonton bayaran. Karena dibayar harus bilang. Ntar piring-piringnya kalau diangkatin ya mas ya. Lu sempet gak? Lu ngeband. Wah, aku sebenarnya ada cerita tapi malas pas dicengin ceritanya. Gak apa-apa. Lu di sini buat itu. Tahu diri, yuk. Yuk ceritanya. Gimana Pak? Lu kan ngeband. Sini Pak. Jadi ada sabar dulu udah tuh Salah mic tapi sore Berkelihatan. tangan gua kejepit. Ada. Kayak OPJ. Beneran kalau nyangkut di situ replay aja. Canda sulit. Ada band lu ngeband. Ya. terus kayak ada komunitas gitu, komunitas. Ya. Terus ada komunitas band indie lah, komunitas band indie. Terus ada beberapa band itu yang bilang, alah kau cuma jual tampang kayak Bisma gitu doang gitu. Jadi aku selalu dibanding-bandingin sama Bisma. Anjing. Ini serius kan anjing. Ini serius. Kata dia nyesel, gue cerita bentar banget. Kalau berarti kalau ini nggak hate space atau benci kata selalu dibanding-bandingin gitu. Memang gitu anjing. Makanya cuma cerita kok. Gila nih orang gila. Dongeng handal anjing. Salah. Suaranya itu nyaring ya dari mana ya? Tapi ini kan Bisma atlet nih. Tapi mungkin lu karena model rambut lu kali. Lu kan polem juga lu ya? Enggak ya, bahasanya karena cuma jual tampang. Enggak sih simak apanya? Ya enggak tahu mereka yang ngomong. Bukan aku yang ngomong. Iqbal Ramadan dengerin saya dulu. Jual tampang. Kita ganti topik ya. Boleh kita ganti topik. Maaf. Seharusnya tidak diceritakan memang. Loyo. Ya, lanjut. Oh, kalau gua gak nge-head sih, tapi lebih kayak kalau misalkan ada apa yang lagi rame, gue penasaran kenapa orang suka aja. Ya waktu itu kan Smash sesuatu yang pop, jadi kayak oh ternyata lagunya enak gitu. Dan gua iya rebut. Kita aja nggak ngerasa enak. Biasanya kan gitu, yang gak bisa dihargain sama rumah sendiri biasanya. Kita yang denger mah enak, isi listening. Itu umur berapa ya waktu 2000? Aku 6 SD. 6 SD. Aku rebutan aku pengen jadi kakak Rafael. Oh, Rafael. Iya, Rafael banget sih. Iya. Apa? Dulu kayak Oh enggak, karena gue memang suka lagu banget. Jadi gue lebih suka lebih suka ke lagunya. Iya, terus dulu gue sering naikin Smash pas naik ojek motor. Singkesit irit ya. Bener. Lo Nggak pernah gua. nggak pernah ya? Dari I Heart You muncul emang udah wah langsung nyantel di kuping. Belantung kan tiap hari nih. Gue juga jago. Belantung gitu. Nggak refnya doang sih. Saya suka penasaran aja gitu soalnya sekarang gimana gitu pandangan mereka yang pernah ngelihat sebelah mata lah ibaratnya kan gitu, mungkin belum terbiasa gitu. Tapi aku pun sampai karaoke sekarang masih nyanyiin lagunya. I Heart You. Salah satu jenis karaoke juga ya. Iya. Karaoke. Dulu kita kan suka performnya kan paling di depan Smash Blast kan, anak-anak kecil. Terus kayak pertama kalinya akhirnya kita manggung sama Om Leo. Oh iya. Pas comeback pertama kali di Synchronize itu kita comeback lagi Itu tuh. takutnya, aduh deg-degannya kayak gimana ya ini, takutnya dilemparin botol lagi kan. Karena emang sebelum kita perform itu jadi bintang tamu tuh ada Iwan Fals. Iwan Fals dulu. Om Iwan nyanyi. Abah dulu, Abah Iwan Fals dulu kayak. Iya.
Yang segitu OI kan pasti ya kan. Tapi ya Alhamdulillahnya diterima. kita sambut pemuda RT 12 kata si orang RT tiba-tiba teng neng neng wah anjing. Mana yang dulu ngefakin anjing. Nyanyi bareng kan lo sekarang gitu dia kayak puas banget gitu kayak nyanyi juga lu anjing lu anak yang gua Bukan gua, kenapa ngarah apa enggak? Nyenggol lu. Maka ada yang nyenggol. Rafael nih. Tapi karena udah seru sih crowdnya gitu, udah enak banget itu kan udah jam 10, jam 11 gitu, jadi kayak udah ini aja ngeblend aja udah. Seru. Kalau masing-masing favorit personal siapa? Lu kan Rafael. Iya. Gua Bang Bisma, Bisma lu? Adiki gua. Gua Mang Bisma. Lu? Bisma. Lu? Yang lek. Beda. Habis entertainment dah. Salah. Udah keluar dia. Keluar. Bisma. Enggak apa-apa udah keluar. Iya karena gue terwakilkan dulu gue B-boy juga. Sama. B-boy. Gue B-boy. Ando B-boy apa? Bisa. Masih bisa. Thousand masih. Ayo. Ntar cedera aduh. Makanya gue tanya masih bisa apa enggak? Thousand tuh bener-bener gini. Oh yang ini yang deret gitu ya. Hellos, airflare terus ke Hellos sih. Hellos. Masih bisa. Sekarang masih bisa. Oke, tapi beliau duluan gimana? Jangan sampai gue yang maju nih. Bisa toprok sama. Betul. Enggak bisa. Itu udah ada lawannya loh. Jadi badannya udah kelihatan sih emang nggak bisa. Lagi sendok. Ya, dikit-dikit lah ya, coba. Ayo, Mina begin dong. Kasih lagu dong. Lagu begin dong. Begin. Anak gue Begin, bukan itu dong. ada anak. Itu sama Goci. Sama Goci. Anjir. Anjir enggak pemanasan. Yuk, coba. Boleh. Stretching. Lumayan ya. Musik dulu, Bis. Sok. Mana musik? Naikin dong. Naikin. Klip. Oksigen. Abis mah kayak Krispati. Talakang oleh waktu.